dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Ingat, selalu jaga kesehatan dengan cara makan sayuran, makan buah-buahan, makan makanan yang bergizi, serta minum air putih yang banyak atau minum vitamin. Jangan lupa, kalau kalian berpergian, jangan lupa ya, maskernya selalu dipakai. Dan kalau kalian setelah berpergian pulang dari rumah, kalian cuci tangan terlebih dahulu atau mandi menggunakan sabun. Dan kalau kalian berpergian juga boleh kalian membawa hand sanitizer. Bila ada yang sakit atau lagi gak enak badan nih, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Hari ini kita akan belajar lagi ya, hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Kita akan belajar kembali tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dan 5. Hari ini materi tentang apa sih Ustazah? Materi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, benda dan fungsi-fungsinya. Dan kedua, kita akan belajar tentang gerakan-gerakan meliukkan badan, yaitu gerakan termasuk gerakan lokomotor. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar tentang aturan-aturan saat bertamu. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita mulai belajar hari ini. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai video hari ini. Silahkan disimak baik-baik. Sekarang kita akan belajar tentang etika saat bertamu. Kalian tahu bertamu? Pasti tahu ya, kalian pasti pernah melakukan, yaitu bertamu. Bertamu itu biasanya mengunjungi rumah orang lain, mengunjungi rumah nenek, mengunjungi rumah kakek, atau mengunjungi rumah tante, om, atau bisa mengunjungi rumah teman. Pergi ke rumah teman, datang ke rumah teman, atau datang ke rumah temannya ayah atau bunda. Pasti pernah kalian lakukan, dan itu harus ada etikanya atau harus ada aturannya. Oke, jadi berbeda aturan di rumah dan aturan saat bertamu. Apa aja sih Ustazah etika saat bertamu dan harus aku lakukan Ustazah? Yang pertama, jadi kalau kalian mau pergi bertamu, kalian terlebih dahulu telepon dulu orang yang kalian mau kunjungi. Misalkan kan mengunjungi rumah teman, atau Raka mau mengunjungi rumahnya Bian. Assalamualaikum Bian, Bian hanya ada di rumah. Nah itu dia, harus menghubungi teman yang mau kita kunjungi. Kalau temannya ada di rumah, kita bilang, Bian hari ini aku mau ke rumah ya, aku mau bermain, boleh nggak? Nah harus izin dulu dengan cara bertelepon, atau bisa juga nomor WhatsApp, bisa juga WhatsAppan ya di HP. Nah itu bisa kan, jadi kalian sebelum bertamu kan harus hubungi orang yang mau kalian kunjungi. Kenapa Ustazah? Karena takutnya orangnya itu sibuk, atau orang itu lagi tidak mau didatengin, atau lagi sakit, kan bisa saja seperti itu. Jadi harus, yang pertama harus menghubungi orang yang mau dikunjungi. Dan yang kedua, bila telah berjanji, usahakan tepat waktu. Jadi misalkan tadi Raka sudah janjian sama Bian, Bian aku mau datang jam 7 ya. Oke, datang jam 7. Nah kamu harus datang jam 7. Kalau bisa jangan sampai telat. Kamu janjian sama Bian jam 7, nggak taunya kamu datangnya jam 10. Tuh nggak boleh ya. Nanti nggak taunya itu nggak sopan. Atau bisa juga Biannya tiba-tiba pas kamu datang ke rumah, nggak taunya Biannya lagi pergi. Orang yang dikunjungi tiba-tiba lagi pergi karena kamu terlalu lama datang ke rumahnya. Dan yang ketiga, kamu harus mengetuk pintu dulu. Jadi kalau datang harus mengetuk pintu, tok 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 tok. Nah jangan sampai kamu harus menunggu dulu sampai pintunya itu terbuka. Jangan sampai kalian main masuk aja, jangan pintunya dibuka kalian masuk, itu nggak boleh, karena itu rumah orang, itu tidak sopan. Dan ketiga, kalian harus ucapkan salam. Jadi kalau misalkan kalian bertamu sama orang Islam, jadi kan Assalamualaikum. Nah kalian bisa mengucapkan salam. Jangan sampai kalian
ketok 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 ketok, tapi nggak ngucapin salam, diem aja atau nggak teriak-teriak, Bian mainannya, itu nggak boleh ya. Kalau bisa assalamualaikum Bian gitu, itu lebih baik. Jadi ucapkan salamnya dengan sopan, jadi tidak boleh berteriak-teriak. Terus yang kelima, walaupun dekat dengan penghuni rumah, kamu harus ingat waktu ya, ingat waktunya. Misalkan kamu udah masuk ke dalam rumahnya Raka, udah masuk rumah Bian, terus kamu pulang ke rumah Bian sampai malam, dari pagi sampai malam. Nah itu kamu nggak boleh, karena harus ingat waktu. Kali aja Biannya mau istirahat, atau teman yang mau kamu kunjungi itu mau istirahat. Jadi kalau bisa jangan lama-lama, atau kalau mau lama-lama bilang dulu sama Bian, atau pokoknya harus ingat dengan waktu, nggak boleh terlalu lama di rumah orang lain, apalagi sampai nginep ya. Kalau izin nginep nggak apa-apa, tapi kalau misalkan nginep padahal orang yang nggak mau diinepin, itu nggak boleh. Oke? Yang ke-6, selama bertamu jangan suka memegang barang-barang yang ada di rumah itu tanpa izin. Jadi misalkan Raka masuk ke rumah Bian, kamu pegang-pegang mainannya Bian tapi nggak izin sama Bian, nah itu tidak boleh. Atau kamu ke rumah temennya ayah bunda, kamu pegang-pegang benda-benda di situ, dipegang-pegang, itu tidak boleh karena itu tidak sopan, karena itu barang milik orang lain. Selanjutnya adalah kalian harus duduk yang sopan. Jadi kalian pas masuk jangan langsung duduk, harus dipersilakan dulu, silakan duduk. Nah itu baru, jangan kalian duduk. Nah duduknya nggak sopan lagi, duduknya kakinya di atas kursi, itu nggak boleh, harus sopan duduknya. Nah selanjutnya lagi, kalian kalau ditawari makanan setelah dipersilakan, jadi makan dan minumnya itu setelah dipersilakan. Jadi jangan sampai kalian ada makanan langsung kalian ambil, nah itu juga tidak boleh, karena jadi kamu harus makan kalau sudah dipersilakan. Misalkan Raka tadi ke rumah Bian, silakan Raka boleh dimakan, Raka boleh nih Raka boleh dimakan, kata bundanya Raka. Nah Rakanya boleh, iya makasih, nah bilangnya terima kasih ya Bian gitu. Itu juga harus seperti itu. Jadi jangan sampai kamu ngambil aja makanannya, itu tidak baik, itu tidak sopan. Selanjutnya yang terakhir, kalau kalian mau pulang ke rumah atau mau pamit, itu kamu harus pamit ya. Jangan kan habis dari rumahnya langsung pergi, itu tidak boleh. Atau orangnya lagi di dalam kan pergi, itu nggak boleh. Kalian harus pamit, aku pulang dulu ya, aku pulang dulu ya Bian. Nah itu baru pamit. Atau enggak kan Bian masih ada ayah bundanya, bisa juga Bunda Bian aku pamit ya. Nah itu lebih baik. Jadi harus pamit sama orang yang kamu kunjungi, jadi harus pamit kalau kamu mau pulang. Dan jangan lupa pamitnya harus ucapkan salam dan bilang terima kasih karena sudah mau dikunjungi. Nah itu dia etika saat bertamu. Gimana? Sudah tahu kan etika-etika atau aturan-aturan saat kalian bertamu? Jadi kalian harus lakukan ya, dan kalian harus laksanakan. Jadi jangan sampai loh kalian melanggar aturan-aturan itu, karena nanti bisa jadi anak yang tidak sopan. Karena Ustazah tahu kalian adalah anak-anak yang mempunyai sopan santun. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang benda dan fungsinya. Ada banyak sekali benda dan pasti mempunyai fungsi atau mempunyai manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa aja sih Ustazah benda dan fungsinya? Nah, Ustazah akan contohkan 5 gambar ya. Yang pertama yaitu gambar payung. Apa sih fungsinya payung? Ya, payung berfungsi untuk melindungi kita dari hujan atau dari panas. Jadi kalau kita musim hujan, kita bisa menggunakan payung biar kita nggak basah. Nah kalau musim panas, kita bisa gunakan agar kita tidak terkena matahari. Yang kedua yaitu ini gambar tas ya. Gambar tas berfungsi untuk apa sih?
Ya, betas ini berfungsi biasanya untuk kalau kalian ke sekolah bisa digunakan untuk membawa barang-barang kalian, membawa buku pelajaran, membawa pensil, pulpen dan sebagainya, peralatan sekolah kalian. Ya, tas bisa juga digunakan kalian kalau kalian mau berpergian, berlibur. Itu kan bisa gunakan untuk membawa baju-baju kalian. Nah, itu dia fungsi dari tas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu gambar sabun cair. Sabun cair ini wujud bendanya apa ya? Masih ingat nggak? Ya, wujud bendanya cair ya. Karena bungkusnya memang padat plastik tapi dalamnya cair ya. Nah, untuk apa sih sabun cair? Nah, sabun cair itu biasanya untuk kalian mandi ya, agar badan kalian menjadi wangi, menjadi bersih. Kalian menggunakan benda ini yaitu sabun cair. Selanjutnya ini ada benda yaitu gelas. Untuk apa sih gelas? Ya, gelas ini berfungsi untuk kalian minum. Jadi kalau kalian minum, kalian menggunakan gelas. Jadi bisa menampung air yang kita minum. Dan benda yang kelima, yang terakhir adalah bola. Apa sih wujud benda bola? Ya, wujud benda bola itu gas ya. Di dalamnya itu terdapat gas, makanya bola itu bisa mengembang. Nah, untuk apa sih bola? Nah, biasanya nih bola dimainkan sama anak laki-laki nih. Jadi bola itu bisa kalian gunakan untuk bermain. Tapi perempuan juga bisa bermain bola, misalkan bola basket atau bola voli. Nah, itu kalian bisa gunakan. Jadi sekarang bola bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk bermain atau untuk berolahraga. Nah, itu dia 5 benda dan fungsinya. Ustazah hanya mencontohkan 5 ya, tapi benda di sekitar kita itu pasti banyak sekali dan tentunya pasti mempunyai fungsi yang berbeda-beda bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalian mudah-mudahan sudah paham ya benda dan fungsinya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan non-lokomotor. Masih ingat kan gerakan non-lokomotor itu apa? Ya, gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Dia bergerak tapi dia tidak berpindah tempat. Nah, ini Ustazah akan tampilkan contoh gambarnya. Ada gambar lagi. Nah, ini dia adalah biasanya kita lakukan saat pemanasan ya. Kita biasanya hanya menggerakkan kepala atau menggerakkan tangan atau menggerakkan kaki. Nah, ini gerakan lokomotor, dia tidak bergerak. Jadi seperti ini gambarnya ya. Misalkan kepalanya di menghadap ke kanan atau kepalanya menghadap ke kiri, dan biasanya kita lakukan hitungannya sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, biasanya masih ingat kan kita pemanasan kalau di sekolah. Atau bisa menggunakan tangannya ke kanan, ke kiri, atau kakinya diangkat ke atas, diangkat ke atas, ke bawah, angkat ke atas, ke bawah. Nah, itu bisa kalian lakukan saat pemanasan dan termasuk gerakan non-lokomotor. Selanjutnya, contoh gerakan non-lokomotor yaitu meliukkan badan. Nah, di sini Ustazah ada gambarnya, sudah ada gambarnya, yaitu gambar meliukkan badan ke kanan. Apa aja sih langkah-langkahnya gerakan ini? Nah, langkahnya yang pertama yaitu badan berdiri tegap. Jadi pertama badannya tuh berdiri tegap. Yang kedua, kaki diregangkan sedikit atau dibuka sedikit kakinya. Yang ketiga, tangan kiri diangkat ke atas. Nah, yang keempat, tangan kanan lurus ke bawah. Selanjutnya, badan secara perlahan diliukkan ke kanan. Jadi seperti di gambar ya, diliukkan ke kanan. Dan yang keenam, tangan kanan semakin turun ke pergelangan kaki. Jadi tangan yang satunya lagi, tangan yang sebelah kanan ke bawah ya, ke bawah ke pergelangan kaki. Jadi seperti ini.
Nah, tadi sudah meliukkan badan ke kanan, sekarang meliukkan badan ke kiri. Sama seperti meliukkan badan ke kanan. Yang pertama, badan berdiri tegap. Sama ya kayak tadi, badan berdiri tegap. Yang kedua, kaki diregangkan atau kaki dibuka sedikit ya. Yang ketiga, tangan kanan diangkat ke atas. Nah, tadi itu kalau yang meliukkan ke kanan, tangan kirinya yang ke atas. Kalau sekarang kalau meliukkan ke kiri, berarti tangan kanannya yang ke atas. Lalu tangan kirinya turun ke bawah. Nah, tangan kirinya di bawah ya, lurus ke bawah. Nah, yang kelima, badan secara perlahan-lahan diliukkan ke kiri. Karena ini meliuk ke kiri, jadi badannya ke samping, meliukkan ke samping. Terus ke kiri ya, diliukkan ke kiri. Nah, terus yang terakhir, tangan kiri semakin turun ke pergelangan kaki. Jadi tangan kirinya semakin turun ke pergelangan kaki. Nah, sebenarnya hampir sama ya, meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Hanya yang berbeda apanya? Yang berbeda yaitu tangannya dan liukan badannya. Itu dia video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Dan kalau kalian belum mengerti, boleh tanyakan ke Ustazah nanti di voice note. Semoga pembelajaran hari ini kalian bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat, kalian harus semangat belajarnya ya. Walaupun kita masih jarak jauh pembelajarannya, tapi jangan sampai semangat kalian luntur, oke? Dan kalau bisa juga bantu ayah bundanya di rumah ya. Jangan merepotkan atau jangan sampai ayah dan bundanya marah, karena kan kasihan ya. Oke, anak-anak Ustazah harus jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa juga murojaahnya dan sholat 5 waktunya. Ingat, 5 waktu itu wajib, WAJIB, wajib. Jangan sampai kalian tinggalkan, karena kamu mau masuk surga atau masuk neraka. Kalau masuk surga, ingat murojaah dan sholat 5 waktu, serta berbakti sama ayah dan bunda. Oke, Ustazah pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat, serta mohon maaf kalau ada kesalahan di video ini. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tematik selanjutnya.